Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyina al-karim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita segala puji milik Allah. Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita pada hari ini. Nikmat sehat jasmani, nikmat sehat rohani. Nikmat mata, alhamdulillah kita tidak jadi orang becak, alhamdulillah. Alhamdulillah punya telinga masih kedengaran suara azan, suara kokok ayam. Orang-orang mah sudah banyak yang torek, yang tuli, yang bolot. Urang mah masih kene sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah mulut kita mah tidak gagu, bisa ngomong, bisa maca bismillah. Batur mah boga dua lambai, boga punya lidah, punya dua bibir, sudah nggak bisa bicara. Ada yang sudah bengok, sekarang tahu bengok. Punya mulut, cuman kalau ngomong bengok. Kita mah masih sehat, alhamdulillah. Punya kaki masih bisa melangkah, jantung kita masih sehat, otak kita masih sehat, lidah kita masih sehat, bisa-bisa ngagayem durana, ngagayem ranginang, bisa ngagayem enye-enye. Alhamdulillah. Batur mah ayeuna di rumah sakit, urang aya di masjid. Alhamdulillah. Itu namanya hamdan kasiron. Kadang-kadang teu dihitung eta nikmat ku Allah.
jantung sehat bisa ngaluarkeun kahampangan, masih sehat, batur mages macet teu bisa kahampangan. Dibawa ka rumah sakit horeng teh hitut ge nikmat, loba jelema anu geus teu bisa hitut, dibawa ka rumah sakit mayar 1 juta tibang hitut. Urang mah bisa kene itu. Alhamdulillah. Paham enggak nih? Ada yang paham? Santri, kalau orang sudah paham, kalau ini enggak paham nih. Apa hitut maneh? Keluar angin dari belakang itu namanya hitut. Itu nikmat. Bisa kehampangan nikmat, bisa buang air kecil nikmat, bisa Masya Allah. Kadang-kadang tidak terhitung, bisa ngicep, bisa berkedip, itu nikmat dari Allah. Belum nikmat rizki, unggal poe ku Allah dikiriman, hayang sangu aya, hayang lauk japuh aya, lamun hayang benteur kudu kacai wahangan aya. Hayang bungkreung aya, genjer eceng aya, subur kene alhamdulillah. Bageur eta Allah teu dipenta teu naon dia aya. Niat melak pare kunaon aya genjer jeung eceng jeung tutut padahal teu diniatan, hadiah ti Allah bonus eta kan. Alhamdulillah ibu-ibu daramang sadayana aya nu ti Pangradin aya. Ya alhamdulillah rame lebeut ayeuna mah euy. Ti Punar ayanya. Ya alhamdulillah bikin pinuh bae, masjidnya bagus, caina herang. Alhamdulillah. Syukuran ka Allah, makana urang tong poho jangan lupa mendoakan Sohibul Al-Bukah, pendiri ini masjid dan yayasan. Kita doakan beliau dapat ujian dari Allah. Mudah-mudahan tandanya cinta Allah terhadap beliau Bapak Haji Saifur Rahim. Amin. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Apabila Allah Ta'ala mencintai hambanya, pasti Allah mencobanya. Mencoba dengan harta Allah kepada hamba Bapak Saifur Rahim lulus. Punya harta tidak pakai hura-hura, tapi dipakai pondok pesantren masjid. Dipakai bikin mall, buat apa? Buat guru-guru, buat kesejahteraan agama. Itu dalam usaha bisnis Bapak Haji Ade sudah lulus. Nah, sekarang diuji dengan sakit. Kita doakan juga semoga lulus. Amin ya robbal. Alhamdulillah para guru sehat dari FPI alhamdulillah hadir. Tentara Kiai FPI alhamdulillah membela umat Islam, mudah-mudahan panjang umur. Habib Rizik mudah-mudahan selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Dan semoga pula Ibu bisi teu acan terang Ibu, ieu pasantren Sulaimaniyah teh lain hiji. Di Indonesia wungkul aya 40 Bu. Di Thailand aya, di Kamboja aya, di Australia aya, di seluruh dunia aya Sulaimaniyah. Pusatna di Turki. Jadi diperlombakeun Ibu pasantren jeung masjid teh diperlombakeun mimitina juara se-Asia. Ijah singa teh. Dilombakeun deui Ibu, Bapak jadi juara internasional. Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan santrinya juga jadi juara internasional. Amin. Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, pilih Ibu kamari nu teu ngiring. Tanda-tanda jalma munafik teh lain di mulut, lain di hati Bu. Eta tanda jalma munafik. Bilang dia aku cinta kepadamu, cek hatena aku padahal mah tidak cinta sama kamu. Itu namanya orang munafik. Pokoknya khasnya satu, cuman kamu, istriku yang tercantik di dunia. Ternyata manehna bogeun kabogoh deui dua. Tah eta ngaranna lain di mulut, itu orang munafik. Nah, orang munafik dalam Al-Qur'an ini ngabohongna bukan sama orang, sama Allah.
Di depan Nabi dia mengatakan bahwa dia iman kepada Allah, iman kepada akhir akhirat, sama Allah dibuka, wa mahum bimu'minin, padahal dia tidak beriman. Mudah-mudahan kita jadi orang beriman, amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak ada sifat munafik di antara kita, amin. Ada dina hadis mah aya tilu, di mana-mana nyarita sok bohong. Lamun sok kabohong kene berarti kacipatan sifat munafik. Kalau kita masih dusta berarti ada sifat-sifat munafik di dalam diri kita. Di mana-mana janji besoknya udah 100 kali kagak dikasih, kagak tepat, itu juga tandanya orang munafik. Wa idza tumina khona, ibu, bapak, wahai para santri hafiz, semoga ini hafiz semua jadi masuk ahli surga semua. Yang hadir semuanya dapat surga dengan ridho Allah dan rahmat Allah, amin. Nah, jadi kalau kita sudah tidak mau dusta, tidak cedera janji, tidak khianat dengan amanat, insya Allah kita menjadikan orang mukmin yang sejati, insya Allah. Nah, kemudian ayat kemarin, Bu, apa tujuannya dia ngaku iman kepada Allah, kepada hari-hari, pada tidak iman? Tujuannya orang munafik enggak tanggung-tanggung, bukan nipu Nabi, bukan nipu manusia, tapi yang pertama arek ditipuna Gusti Allah. Allah mau ditipu, kira-kira bisa enggak? Bangor munafik mah, mafia banget itu mah. Masa Allah mau ditipu? Allah sampaikan yukhadi'una Allah. Orang-orang munafik itu mau menipu Allah. Dan orang-orang yang beriman termasuk Nabi, para sahabat mau ditipu. Ngaku iman padahal nggak bohong. Maka kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan sesungguhnya dia tidak menipu Allah, tidak menipu orang mukmin, tapi justru dia menipu dirinya sendiri. Tetapi wa ma yash'urun, sayang sekali mereka tidak sadar bahwa telah menipu diri sendiri. Itulah orang munafik. Sebab-sebab kemunafikan, Ibu, yang kemarin kita diulangi dulu. Fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada sakit. Orang munafik itu sakit. Sakitnya tiap hari tambah sakit. Cuman sakitnya bukan sakit mata, bukan sangit telinga, bukan sangit hati, bukan THT, telinga tenggorokan hati, bukan tenggorokan hati telinga, bukan sakit ginjal, bukan sakit jantung, bukan sakit kepala juga bukan, tapi sakitnya di mana? Cek si tata teh sakitnya di mana? Di sini. Aya dina Quran oge, sebelum ayat biduan sakitnya di sini ada dalam Al-Quran juga. Fi qulubihim maradun. Sebelum ada kalimat, sebelum mereka sudah dulu kan ramai sakitnya di sini, betul nggak? Kudung-kudung sakitnya di sini. Dalam Al-Quran sudah ada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Eta orang munafik lam dititah sholat, kadangnya sholat, bung tambah sakit. Cek Allah titah ngalurkeun zakat, nggak mau, tambah sakit lagi. Datang puasa bulan Ramadan, lapar, tambah sakit lagi. Jadi orang munafik itu ketika mendapatkan perintah Allah dia menolak, ketika mendapat larangan Allah dia tidak mau menggubris. Itu fazadahumullahu marada. Kalau 10 kali menentang Al-Quran, 10 kali dia menolak perintah Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, 10 kali menerima ayat, bukannya sembuh, fazadahumullahu. Nah, itu pengertiannya begitu. Sakit hati. Apakah bisa diobatin? Ke manusia sekarang orang mukmin bisa jadi fasik gara-gara pergaulan dengan orang fasik. Jangan salah pergaulan. Kalau kita bergaul dengan orang munafik pasti kecepretan sifat-sifat munafik.
Kalau kita bergabung dengan tukang gaple, tukang main catur, pasti kecepretan. Kena. Nah, apakah ada solusinya? Ada. Seandainya orang beriman jadi orang fasik, bisa diobatin ibu dengan cara resep dari Nabi. Sering hadis saya yang sampaikan. Barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ula, maka dia akan mendapat 2 kebebasan. Yang pertama bebas dari api neraka, yang kedua bebas dari sifat munafik. Obatnya lumayan, 40 hari sholat berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ula. Siap melaksanakan? Bapak-bapak siap melaksanakan? Ibu-ibu siap sholat 5 waktu di rumah dengan sempurna insya Allah ibu ya. Ulah dicarekan ya tanu adan. Urang kadang-kadang nurutan jalma munafik, baru zohor katanya, udah asar lagi, tapi teu sholat kita budak belegung. Terus kata istrinya, bapak jangan marah, bapak itu sholat dohorna 2:30, ka asar 2:30 sabaraha menit deui, setengah jam deui. Tuh, ulah ambek-ambekan. Jadi orang munafik juga suka sholat, suka sholatnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila datang waktu sholat, aduh aing sholat sangeuk amat. Paksa sholat nage takbir nage heureuy. Allah. Aduh. Pakai baju nage lalawora, pakai kaos cangklek di imah, bari gagaro deh, aduh, Allah lagi nyebut Allah lagi sangeuk eta, kunaon bae eta jelema horeng aya panyakitan. Jadi jelema munafik teh sok salat ngan salatna kapaksa, centeu meunang. Saya disebut jelema kafir, sebutkeun anti Islam, lain sieun ka Allah. Dah, jelema munafik. Insyaallah ibu jadi istri yang baik di rumah, menjaga kehormatan. Apa suami tidak ada, jaga kehormatan. Jangan sampai kita buka aurat di depan laki-laki yang bukan muhrim. Jangan dipingin kesempatan suami nggak ada kita keluar, jangan. Apalagi main HP, aduh, HP teh hileun peuteuy sebenarnya main teh. Bahaya, salah gunakan. Allahu Akbar. Walahum adzabun alimum bima kanu yakzibun. Ini siaran ulangan 2 minggu yang lalu. Pertanyaannya, kata ibu-ibu, kata bapak-bapak, bahayaan mana, dahsyatan mana siksa orang kafir dengan orang munafik? Gedean mana siksaanan? Poharaan mana? Di dalam surat Al-Baqarah, orang kafir itu ibu azabun azim, dosa gede, sakit unggul. Tapi kalau orang munafik azabun alim, siksaan yang sangat pedih. Jadi lamun ningali lapan ieu azabun alim teh lain jelemana nu nyerieun, seuneuna ge nyerieun. Jangan-jangan orangnya siksaannya juga sakit kalau lihat lapan itu. Cuman itu lapannya lapan majaz, bukan lapan hakikat. Ai azabin muallamin, siksaan yang sangat menyedihkan, yang sangat pedih, yang sangat dahsyat. Kenapa sih beda amat dengan orang kafir? Kalau orang kafir mah konsekuen bu, terpercaya we, seperti ateis terpercaya. Ari orang munafik mah pura-pura percaya, pura-pura jadi Islam, pura-pura sadayana ge. Bageurna pura-pura, sholatna pura-pura, cintanya juga banyak kepura-puraan. Maka di sini Allah sampaikan walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Mereka
akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih karena mereka mendustakan agama. Ongkoh ngaku tapi dina hate mah teu ngaku, lain di mulut lain di hati. Allahu Akbar. Mudah-mudahan putri-putri ibu jangan terjebak dengan rayuan gombal. Sekarang banyak rayuan gombal. Rayuan gombal eta ngarayu dina mulut nama ngarayu padahal hate nama teu ngarayu. Eta ngaranna rayuan gombal. RG rayuan gombal. Kita lanjut dengan ayat 11. Ayat 11. Kemarin tanda orang munafik ayat 8, ayat 9, ayat 10. Masih banyak lagi. Sampai ayat 20 orang munafik ini. Dari mulai ayat 9 sampai ayat 20. Gitu. Berarti berapa ya? Berapa ayat berarti? Hah? 11 ayat ya? 12 ayat. Nah, ayat selanjutnya, ayat 11, bapak-bapak, ibu-ibu, eta urang munafik teh kapergok, ketahuan, belangnya ketahuan sama orang-orang beriman. Ternyata orang munafik sandewaranya, pura-puranya ketahuan. Setelah ketahuan apa ya? Wa idza qila lahum, apabila ditegur, diucapkan bagi orang munafik, ai haula'i, ini tafsir Jalalainnya, wa yakni orang-orang munafik ditegur, apa tegurannya? La tufsidu fil ardi, janganlah kalian meruksak di alam permukaan bumi, yakni dengan kekafiran dan menyimpang dari keimanan. Kafir ternyata ayo kapergok saya munafik, saya ngaku iman, ngaku ingan tentang saya kafir, ternyata saya nyimpang dina keimanan. Nah, itu jalma munafik teu ngaku. Orang munafik enggak ngaku waktu ditegur. Justru ngaku teh hebat manehna. Cek orang munafik, jangan salah paham kamu. Jangan salah nuduh-nuduh sembarangan kamu ya. Kata beliau, kata mereka, innama nahnu muslihun. Cek urang munafik, kami mah teu ngaruksak di alam dunia, justru kami teh memberikan maslahat walaisa fi fasadin. Saya tidak sama sekali, kami tidak meruksak di alam permukaan bumi ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala raddan alaihim, ternyata pernyataan orang munafik pun dikonter oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan mereka gitu. Ala litanbih, ala innahum, awas qala Allah taala raddan alaihim, ala innahum litanbih, hei eling-eling jalma munafik, wahai eling-eling jalma mukmin, innahum humul mufsidun, sesungguhnya orang munafik itu peruksak. Maka di negeri kita ini ternyata diruksaknya oleh orang munafik. Ngaku orang beriman, disumpah kepalanya pakai Al-Quran, tidak akan korupsi, tidak akan menerima sogokan sepeser pun. Tapi hari ini setelah disumpah jabatan dengan Quran, meraling duit, korupsi, na'udzubillahimin. Nah, eta ngaruksak. Paling bahaya ibu, kita di rumah tangga punya suami jadi punya sifat munafik, punya istri jadi sifat munafik, itu rumah tangga tidak akan beres, tidak ada sakinah mawaddah warahmah. Nah, eta ibu-ibu lamun naroskeun artos gaduh sabaraha Pak, lamun jalema jujur dibejakeun tah meunang 1 juta. Eta jalema jujur bebeja. Tapi lamun eta salakina teu berbuat jujur, bebejana nu di dompetna 500, nu 500 deui disuputkeun. Menang sakitu tah. Eta ngabohong kira-kira teh Bu? Kalau suami begitu dapat 1 juta ngaku 500, ngabohong teh Bu? Nah, eta punya suami yang suka ngabehring, ngabohong. Allahu Akbar. Tapi mereka orang munafik ini berdustanya bukan sama istri, bukan sama suami, tapi mereka meruksak moral manusia, yang dihancurkan moral-moral orang beriman
gara-gara dengan pergaulan dengan orang munafik. Tapi itu orang munafik walakila yasmurun bidzalika, mereka tidak sadar bahwa dia itu merusak moral. Kalau halak ayuhliku merusak materi, merusak kebon, merusak gunung, itu namanya tulhiku ngarusak. Tapi kalau tupsibu para santri itu bukan merusak materi tapi merusak moral. Diruksak moral ulang ku jalma-jalma munafik. Nauzubillahi min dzalik. Terus ayat 13. Wa idza qila lahum amin, apabila ditegur kepada orang munafik, aminu kama amanan nas, kata orang munafik dengan orang munafik ketemu, aminu asalamah aminu gitu ya. Apakah kalian beriman wahai orang-orang munafik? Cek jalan munafik ini. Kama amanan nasu, sebagai para sahabat beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana jawabannya bu? Hei munafik, aisyah kunaon iman kitu ka Kangjeng Nabi bisa mendidalit gitu. Kelihatannya kamu akrab banget sama umat Islam. Emang kamu jadi masuk Islam ya? Kamu memang beriman ya? Itu ditegur begitu. Jawabannya gila lagi. Qalu anu'minu kama amana sufaha. Emangnya gue beriman seperti orang-orang bodoh? Jadi orang beriman itu di zaman Rasul pun sudah dikatakan orang-orang bodoh. Di hadapan orang-orang komunis, kalau kita ngomong akhirat disebutnya dukun, orang paranormal. Akhirat ada surga neraka disebutnya paranormal. Nah, sebab teka tempo kumanehna. Atau ai ketemu mah lain iman ngaranna norak cek urang teh maneh. Ai iman teh perkara anu can karagap ku panca indra anu 5 eta. Ngayakinkeun nu can katempo. Eta orang munafik ngarasa gengsi, anu minu kama aman supa, memangnya aku beriman seperti orang bodoh al-juhal. Aila naf'alu kapal saya tidak berbuat seperti perbuatan sahabat Muhammad. Qala ta'ala, maka omongan orang munafik bendiran oleh Allah, ala innahum humus supaha'u walakin la ya'lamun. Ingat, sesungguhnya orang munafik orang sapeh, orang bodoh, tetapi mereka tidak tahu bahwa dirinya orang bodoh. Aya sapeh ibu, sapeh cek aya sapeh cek ilmu fikih. Aya sapeh ilmu fikih mah kieu. Ada orang dikasih duit 500 perak, warna itu waktu itu hijau warnanya, waktu itu tahun 80 90-an ada duit 500 recehan warna hijau. Saya ngasih sama seseorang yang suka bawa yang suka nganterin gitu ya, dari jalan ke rumah kan di dinding. Dikasih 500 perak, nggak mau. Pak Kiai, saya mah yang merah saja kan. Hayang 100 baik. Itu orang siapa? Ia mengenal uang itu 100 perak. Ketika dikasih uang 500, ibu alimun. Abdi mah cenah wah hayang nu hejo wae, hayang nu beureum wae mung nu hejo. Padahal nu hejo mah 500, tapi pengennya yang 100 saja. Itu namanya sapeh. Eta sapeh. Gelok lain, sadar lain. Sebut jelema gelok biasa nyawa ada duit, tapi itu bisa ngabedakeun angka. Tapi jangan tersinggung, babadean ya ini. Aya 27 jeung hiji lobaan mana? Ayo babadean. Bapak-bapak, jumlah 27 jeung jumlah hiji lobaan mana? Ya contoh kananan kira-kira. Contoh salat berjamaah. Ari berjamaah sama ibu 27 derajat, ibu lamun ngiring sacaroge ibu sholat berjamaah, ibu menang ganjaran sholat berjamaah di bumi. Teu naon di masjid oge ngan ulah make minyak wangi, ulah bersolek make lipon setip medok, ngecek seungit meukeun melengseng. Nah, eta mah teu kaci salatna, eta mah sabab mengundang gairah, mengundang birahi, jadi fitnah. Gitu. Ayeuna mah komo sum lockdown marake cadar kapaksa. Lalaki ge ilu make cadar. Bener teh? Gitu tah.
undang-undang lamun teu make cadar eta teu make ngaran lain cadar ngaran. Masker, masker. Masker itu balik wae. Nora aduh teu bisa masker. Noraknya aduh. Ditutup dengan rapi. Banggakan berjamaah. Ada orang yang bilang sholat di rumah di masjid sama saja, yang penting khusyuk. Eta jelema bener dua bejakeun di masjid mah 27, di imah mah ngan hiji, cek mah sarua wae. Kira-kira eta jelema nyaruakeun angka 27 jeung hiji, jelema normal atau kurang normal eta? Jelema naon eta sape eta? Sarua wae cek kuring mah 27 ge nya sarua jauh atuh angkana. Angka 27 jeung angka hiji jauh. Tapi loba jelema nu kos jelema sape. Pak Kiai cek abi mah sarua bae sabaraha amat sia sape. Berarti urang keur ngaplah jadi jelema sape teu bisa bedakeun angka. Seperti di lembur kuring, dulu ada orang dikasih uang 500 enggak mau, pengen 100 barang aja. Menurut dia lebih hebat 100 daripada 500. Nah, kira-kira kalau ada orang yang menyamakan sholat di rumah sama dengan di masjid, kira-kira sama nggak dengan orang tadi? Nah, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini sing hari sholat berjamaah sadaya. Mudah-mudahan masjidnya sing pinuh berjamaah, amin ya rabbal. Eta baheula aya nu ngomong kieu, abdi mah ahli sunnah wal jamaah Pak Kiai. Abdi mah turunan ahli sunnah wal jamaah NU. NO baheula mah. Ahli sunnah aswaja padahal ya aswaja ahli sunnah wal. Tapi dilihat-lihat orang itu enggak sholat di masjid, di rumah terus. Keluar hari Jumat. Yang paling belakang datangnya, yang paling duluan pulangnya. Serem eta. Sekedeng amat Pak, sekedeng dilantai. Tapi ibu, eta jalma ngaki aku ahli sunnah wal. Eta mah bukan ahli sunnah wal gagah, lain ahli sunnah wal jamaah, ahli imah wal gagabah, ahli rumah wal gagabah maneh. Kemarin udah terangin ini, udah diulangi lagi. Supaya jangan ada masjid bagus tapi tetap masih di rumah sholatnya. Allah. Itu kalau dalam Al-Quran itu masih orang sampai tidak bisa membedakan antara banyak, antara 1 dan 7. Allah. Termasuk jalma sampai menurut ajaran Quran, jalma numpuk duit mau sedekah tidak mau disedekahkan, ngumpul duit cengcelengan menang cengcelengan terus nungguan 1 tahun. Eta kena doa malaikat, Allahumma amsik mumsika talafan, Allah mati mumsik. Ya Allah, eta jelema nu saking celengan duit geus hancurkeun cengcelenganana. Jelema eta koret merege hese cap jahe. Padahal Al-Qur'an teh wa anfiqu mimma lamun menang duit kudu diinfakkeun, rezeki bukan beas, infakkeun gaduh atur tiba wa mimma sebahagiannya saja mau 2%, mau 3%, infak sedekah termasuk keimanan urang dan kebutuhan urang di rumah. Bikeun kabeh mah teu meunang pamajikan nanyakeun bapak duit kamu bikeun kabeh salah. Pamajikan heula jeung anak urusan kakarak batur. Nah, hadirin kaum muslimin, banyak orang-orang kriteria sampai sebenarnya tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Termasuk orang-orang munafik tidak bisa membedakan antara riba dengan sedekah. Sarua bae sedekah jeung riba ge sarua bae teu bisa sama. Nah, menyamakan sesuatu yang tidak sama itu namanya sama. Sama padahal tidak sama. Satu jeung tujuh sarua teu bisa beda.
Satu dengan 27 beda, tapi orang sampai mah sama katanya. Oh, nah, obatnya apa? Sholat berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ula 40 hari, insya Allah tidak masuk neraka dan tidak jadi orang munafik. Jadi mereka menuduh sampai terhadap orang beriman. Justru orang munafiklah orang sampai ngeloon, orang ngeloon sampai. Allah ditipu, jalma mukmin arek ditipu. Yang mau jalma bener, anu rek sholat rek ibadah disebut sampai. Manehna sampai. Maling teriak, maling. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dari Panggilingan ada, ibu-ibu dari Panggilingan ada? Banyak ya? Ayo ibu Panggilingan ada juga? Ibu Panggilingan ada? Ayo ibu ada? Panggilingan ada Panggilingan? Halo? Ada? Oh, alhamdulillah. Nanti ada tanya jawab ya. Sebentar lagi. Kemudian ayat selanjutnya. Ini orang munafik dipintal banget. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wah, ketemu dengan orang munafik. Orang munafik ketemu dengan diri Bulan datang, Rajaban datang. Hebat. Bahkan dia menjadi panitia Isra Mi'raj, tapi subuhna kaberangan. Jadi panitia Isra Mi'raj tapi subuhna kaberangan. Padahal Isra Mi'raj ngelanggeun sholat 5 waktu. Isra Mi'raj ngelanggeun sholat dia jadi panitia Isra Mi'raj tapi itu sholat. Ada apa nih? Awas. Ketika dia bertemu dengan orang-orang beriman, ditegur lagi. Apabila dia bertemu dengan orang beriman, apa? Wa idza laqul qalu aman, tenang kok, saya ini teman kamu. CS, kita iman. Saya iman, tenang. Kalau ketemu dengan sahabat Nabi, benar banget ya. Aman, saya beriman. Itu orang munafik kalau ketemu dengan sahabat Nabi bilangnya, aman, saya beriman. Tapi wa idza qalu minhum ay wa raja'u ila syayatinihim rukusahum, gitu kan? Ila syayatinihim ay rukusahihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika bertemu dengan sahabat, saya orang beriman. Nah, tapi kalau dengan setan itu pemimpin orang munafik. Pemimpin orang munafik ibu namanya hebat, Abdullah bin Ubay bin Salul. Di zaman Rasul ada pimpinan orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa katanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Datang ke pimpinan, kamu ini tadi ketemu dengan orang beriman ngaku iman. Tapi ternyata ketemu dengan pemimpinnya, tenang, tidak aku, wahai, aku sebenarnya beserta kalian, aku tidak ada hubungan sebenarnya dengan orang-orang sahabat Nabi, tidak. Innama nahnu mustahzi'un. Saya mengatakan itu meledekkan, sedang guru bercanda. Jadi agama pakai bercanda. Alhamdulillah ini Allah. Sekarang lihat di medsos madu rame, mendukung Islam, mendukung program Islam. Pas mana kata mungkin jabatan dan harta pindah, anu tadi narsep karena Islam jadi hewan kauman Islam masuk ke gereja segala itu jalan bahaya. Ilu khotbah dengan di gereja pada mereka bokor terkos. Waktu dia ekstrim, waktu dia bergabung dengan orang-orang kafir, mereka itu hebat berbicara Islam, menok gitu kan. Tapi ketika dia bertemu dengan kedudukan jabatan dan apa, akhirnya ngomongnya ngaco. Itu namanya meledek agama. Innama nahnu mustahzi'un.
Nanti akan bertemu lagi dengan ayat surat Al-Baqarah. Nanti dicarikan surat Al-Baqarah, masih Al-Baqarah. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Al-Baqarah surat ayat berapa? Silahkan nanti aja bukan sekarang. Fokus. Nah, ada sebagian manusia ahli pidato, namanya Akhnas bin Syurek, itu dalam kitab Jalalain, nanti akan berjumpa dengan ke depan. Ada sebagian ibu pidato jago orang, untayan katanya hebat, dalilnya hebat, berbicara tentang kehidupan, kesejahteraan, ekonomi, politik, budaya, hebat. Demikian Kanjeng Nabi juga sampai terheran-heran. Mayyuji bakal qaulu fil hayati dunia, dalam berbicara tentang kehidupan ekonomi, budaya dan politik. Dan dia menyaksikan dalam hatinya apa sebenarnya apa yang diucapkan di dalam mulutnya sesuai dengan hatinya. Tapi Allah membongkar rahasianya, dibongkar rahasianya yang pidato, aku pintar pidato. Si Akhnas bin Syurek ini dibongkar itu rahasianya ku Allah. Wa huwa aladul khisam. Eta jalma anu pinter pidato, anu pinter nuntai katanya, pintar bisa menghipnotis orang sampai jutaan umat terpesona dengan pembicaraannya, maka Allah membuka rahasianya bahwa dia adalah aladul khisam, musuh yang paling berat. Musuh yang paling berat itu Akhnas bin Syurek, ngomong ngahade tapi rusak moralnya. Wa idza qala fil ardi yusida fiha wa yudika. Yang merusak moralnya, merusak tanaman-tanaman, materi dirusak, moralnya dirusak. Itulah Akhnas bin Syurek. Terus tuh ya, bentar lagi. Apa selanjutnya? Maka bagaimana dia mengatakan meledek sama orang beriman? Maka Allah jawab, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum bi tughyanihim ya'mahun. Allah mereka izhari yang punya mustahzibun. Inna mustahzibuna bihim izhari iman. Sesungguhnya saya ngaku iman itu hanya meledek saja. Bagaimana jawaban Allah? Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim. Mereka akan Allah Subhanahu wa taala akan membalas ledekan mereka. Gitu kan? Allah Subhanahu wa taala akan mengolok-olokkan mereka, artinya membalas olok-olokan itu dengan mengolok-olokkan mereka pula dan membiarkan mereka terpedaya dalam kesesatan mereka yang melanggar atas disebabkan kekafiran dan terkumpulkan. Nah, itu dengan terjemahan Jalalain gitu. Nah, ketika ini ya. Nah, jadi ternyata ledekan jalma-jalma munafik kata Allah dibalas ya. Diantar ke terus yang meledek tunggu tanggal mainnya. Nah, mereka itu sebenarnya sedang bisnis. Jalma orang kafir yes, Yahudi yes, orang Nasrani yes, pintar pergaulan, orang Islam juga yes. Tapi cek Allah, mereka sebenarnya sedang berbisnis rupa bisnis yang salah. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Mereka sedang menjual belikan agama. Islam ditinggalkan, kekafiran diambil. Ingat kan? Ada mantan kiai, mantan ustaz jadi pendeta. Namanya siapa coba ayo? Saifuddin Ibrahim. Namanya Saifuddin Ibrahim. Quran yang pintar. Mudah-mudahan saya Ibrahim di sini jangan ya. Jangan lupa. Itu dia subhanallah. Allah yang kahina karena Quran. Ngagul-ngagul, terus murtad ngagul-ngagul. Ternyata menurut sahabatnya dia hanya mencari uang. Mencari karena temannya dia itu untuk mencari uang, untuk mencari bisnis bilah agama itu. Maka jawab Allah, ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Ai Islam daru hadihi, mereka
menjualkan hidayah, dolalah dengan hidayah, menukarkan, mengambil dolalah kesesatan, melempar hidayah. Apa artinya? Pemarulihat tijaratuhum, maka ternyata bisnis mereka tidak ada untung sama sekali. Aimarobihu, mereka tidak beruntung dalam berfasiru, tetapi mereka bakal dapat rugi karena di akhirat akan abadi di dalam neraka. Auzubillahi min wa makanu muhtadin, dan mereka tidak dapat hidayah apa yang dia kerjakan. Kalau ada auzubillahi, kalau ada orang murtad, 10 tahun murtadnya, balik lagi Islam. Ini kan murtad gara-gara cinta, Bu. Ada artis yang orangnya cantik, Islam dikawin sama orang kafir, orang non muslim, boleh disebut kafir apa mana? Yang disebut non muslim baik. Orang kafir ngerayu umat Islam. Kata orang tuanya begini, Bu, saya gak bisa kawin sama abang, Bang, karena abang ini kan bukan Islam. Syarat Islam apa? Syahadat. Gampang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Oh, kalau begitu abang mau, gampang kan? Cuma gitu aja. Iya. Disunat apa? Enak ayo korban. Soal itu. Syahadat, kawin, syahadat dulu baru nikah di masjid. Setelah itu sudah resmi nikah suami istri alam, dibawa ke kampung halamannya, dibaptis, jadi pindah agama. Nauzubillah, ini itu cinta yang membawa ke neraka. Nauzubillah, ini eta kumaha ibu, wahai bapak, wahai santri, kalau dia sudah 10 tahun murtad, kembali lagi berat itu. Pertama harus tobat kepada Allah. Yang kedua 10 bulan kodoan sholat atau puasa Ramadan. 10 tahun harus dikodok sholat 5 waktu. Kalau 10 hari saja berarti 50 waktu. 100 hari 500 waktu. Kemudian kalau 300 hari berapa? 1.500 waktu, tambah 60 hari kali 5 berapa? 300 lagi. Berarti itu bukan sholat. Puasanya dikodok, sholatnya juga dikodokin orang murtad. Makanya kalau orang murtad mau kembali lagi hese, susah, kembalinya susah. Auzubillahi min Allah. Hati-hati. Bahkan kalau berjamaah mengaku hal terus 20 tahun ngomong kan kenapa yang mahal? Nah, itu bahaya sekali. Nah, itulah hadirin kaum muslimin dari ayat 10, dari ayat 11 sampai ayat 16, berarti kita bicara 15 ayat itu. Nah, sekarang ada pertanyaan jawab. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, bapak-bapak mau bertanya, supaya pengajian ini jangan monoton ya. Silakan ibu-ibu mau bertanya, silakan dikasih. Ibu, kalau kamarin nanya deh ibu. Ayat terutama ibu. Di luar tema nggak apa-apa, Bu. Sholat, anus, boleh. Nah, ini ada pertanyaan. Doa jangan sampai jadi orang munafik. Ada doanya, Bu. Kita jangan jadi orang munafik, kemudian suami kita jadi jangan orang munafik. Ada doanya. Selain daripada kiat-kiat sholat berjamaah 40 hari tidak ketanggal takbiratul-ula, kiat-kiatnya ada doanya, bapak-bapak, supaya orang jadi munafik. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, Allahumma, ya santri, Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi. Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi. Allahumma
inni a'udzubika minan nifaq. Saya bareng. Allahumma inni. Alhamdulillah. Ada dua lagi nih. Bareng, ibu bareng loh. Allahumma bareng. Terus inni a'udzubika minan nifaq. Bareng. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ayo bareng loh. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Bareng. Sekarang yang kedua, wasu'il akhlaqi. Wasu'il akhlaqi. Wasu'il akhlaqi. Nah, nabung yang tadi. Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wasu'il akhlaqi. Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wasu'il akhlaqi. Oke, bareng. Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wasu'il akhlaqi. Diulangi lagi semua bareng. Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wasu'il akhlaqi. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Wa biqil arzaqi. Wa biqil arzaqi. Wa biqil arzaqi. Wadiqil arzaqi. God Yaqub. Wadiqil arzaqi. Wadiqil arzaqi. Kita sambung dari Allah yang kita ya. Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wasu'il akhlaqi wa bi'il arzaqi. Cakap apa? Mudah-mudahan jangan barmoh. Banyak kegiatan tadi. Model ini. Jadi maaf, kita kehanan mohon dari kadang-kadang banyak kibar. Barmoh. Ulangi lagi ya. Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wasu'il akhlaqi wa bi'il arzaqi. Oke? Apa Bu? Bapak-bapak santri pasti hafal, cerdas ya. Coba. Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wasu'il akhlaqi wa bi'il arzaqi. Oke, tiga kali lagi. Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wasu'il akhlaqi wa bi'il arzaqi. Dua kali lagi. Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wasu'il akhlaqi wa bi'il arzaqi. Satu kali lagi. Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wasu'il akhlaqi wa bi'il arzaqi. Alhamdulillah. Bapak-bapak, alhamdulillah. Bapak-bapak, jawab dong. Bapak nanya, alhamdulillah, jawab dong. Jawab dong. Jawab dong. Hartosna artinya begini. Allahumma ya Allah, ini a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, minan nifaqi, dari sifat munafik. Aku tidak mau jadi orang munafik. Capek dia munafik, capek hati. Para bapak.
Kalau kucingan kahongkeun baheula cepet hong. Yang kedua, berlindung kepada Allah, wasuil akhlaki, goreng akhlaknya tidak punya akhlak. Akhlak sayyi'ah, akhlak goreng akhlak, belegong. Kita harus berlindung kepada Allah, jangan jadi orang belegong. Akhlak, kakolot, terbuka akhlak, kasalaki, kapamajikan, terbuka akhlak, ke anak, terbuka akhlak, ke masyarakat, tidak punya akhlak. Wasuil akhlak. Ya Allah, jangan sampai jadi orang punya akhlak yang tidak punya akhlak, yang tidak punya akhlak. Ya Allah, kami berlindung dari kejahatan akhlak yang jelek. Nah, yang ketiga, wadikil arzaki. Ya Allah, aku berlindung daripada sempit rezeki. Jangan biasa, beli lauk, duit, karet terbuka, beas terbuka, sawah terbuka, duit terbuka, wadikil arzak. Itu namanya orang ngongsel, mupris namanya. Si cupris, mupris itu nggak punya apa-apa, nggak punya kerja, nggak punya apa, itu namanya mupris. Wadikil arzaki, cari makan juga hese. Aing beli rokok hese, aing beli hese, kata jelma-jelma agama, wadikil arzak, nauzubillah ini. Ada beri tahu jangan. Satu, bermohon kepada Allah dari jangan orang munafik. Yang kedua, jangan punya akhlak yang jelek. Yang ketiga, berlindung kepada Allah, hayang jauh tidak susah hidup. Jauh tidak susah hidup. Ada sekarang orang cari makan juga susah. Allah kena cagel ibu, mamang cagel, Allah belum cagel, suku cagel, bapaknya jago, matematik. Tapi nggak tahu, saya selesai waktu hese. Namanya bagi jelasan. Jamaah sholat berjamaah, insya Allah ada garansi dari Nabi. Barang siapa yang sholat berjamaah, lam tusibu maqatum, tidak akan pernah susah dalam hidupnya. Orang berjamaah itu namanya waluya. Apa itu namanya? Waluya. Dinamai perlu ayat waluya, di mana perlu ada. Haji, ayat sini. Kalau abi hayat beraskan, rumah sudah rusak ayat di sini. Kata memang malu. Allah. Mari kita bertasbih Ibrahim supaya negeri ini, kampung ini diberkahi oleh Allah, diturunin oleh para malaikat. Amin. Dan jangan lupa kita selalu berdoa untuk ibu bapak, guru-guru kita yang sudah tiada, dan kita berdoa 40 harinya besok ke Qadamul Kudus, sudah 40 hari ada hidup di alam kubur, di alam barzah. Mudah-mudahan kehidupan ini oleh Allah dijadikan di akhirat, menjadikan ahli surga Firdaus, didaftarkan oleh Allah ke Qadamul Kudus ini jadi ahli surga Firdaus. Karena beliau ini dari mulai kecil sampai wafat tidak berhenti ngajar, tidak berhenti dakwah, tidak berhenti bermasyarakat, tidak berhenti guru santri, wafat dalam usia 57 tahun. 57 tahun. Kalau Imam Ghazali 55 tahun, kalau Kehodam itu 57 tahun. Mudah-mudahan kita doakan Kehodam dalam putra putrinya, santri-santrinya, mudah-mudahan jadi orang yang soleh dan solehah. Dan tidak lupa guru kita, sepuh kita, pimpinan yayasan Asyaifur Rahim, Bapak Hani Asyaifur Rahim. Allah sedang diberikan tanda-tanda cinta dengan adanya terdamam sakit, mudah-mudahan oleh Allah segera disembuhkan, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani rohani, bisa memakmurkan Masjid Asyaifur Rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
tinggal untuk sebentar lagi kita akan tidur. Supaya tidurnya dapat ibadah, ibu tidur madhab kiblat. Wajahnya madhab kiblat, kepalanya menjalur ke utara. Dalam keadaan wudu, walaupun tidur tetap dianggap ibadah. Karena tidurnya makanya sudah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Sampai acan pulang sebelum tidur baca Fatihah. Qul huwallahu ahad, qul berpalaki, qul a'udzu birabbil nas. Itu kan hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari. Itu kan terus diusapkeun. Anulah karena pelarangan ulah karena ada palsu. Eta untuk orang dakwah nanti ayat, tapi bukan istilah nanti ayat. Kita hidup sunnah Rasul sebelum tidur baca Fatihah, kulhu, pulau berpalaki, pulau berbinasi. Sampai ditiupkan bu, ini oleh-oleh ini. Ilmunya, amalkan, kemarin saya biasanya ditiupkan. Nanti kita sama Allah. Ya Allah, saya ingin bangun jam 3. Ya Allah, ingin sholat tahajud. Itu bangun. Demikian ke Allah. Gusti, abdi hoyong gugah takut tiru. Digugah ke Allah. Oh, main musagih mah becer. Itu kali gudang. Cerdehi. Nasi bapak sakit-sakit kan. Kalau 70 kudangan air dari hati-hati mah. Bisa taruh di sini. Boleh kesakitan. Kalau 70 kudangan ini orang kene. Ayo kemana sakit? Aki jam 11 cerewet gudang. Sare deui jam 1 cerewet. Nah, aki ini. Sebenarnya kita itu sedang dibangunkan untuk sholat yang tentu. Nah itu sekalinya ibu upami hoyong kenging bobo ibadah diaksare tapi ibadah sebelum tidur baca dulu palapina sekali atau 3 kali ditiupkan sama 2 lambang palangan kakak pikir usapun kita cek tukang dakwah mandi ayat tapi orang muslim mandi ayat deh. Itu aturan Rasulullah SAW. Insya Allah tidurnya dalam keadaan ibadah. Eta ibu ngomong kumaha cenah lamun keren. Ayo pertanyaan ibu. Nah, lamun ibu duduk mah zikirna alhamdulillahi ala kulli halin. Mabuk jalmaan duduk bacana alhamdulillahi ala kulli halin. Coba ibu, alhamdulillahi ala kulli halin. Eta jalma teu perkoden. Pagi ibu mah di bawah 40 tahun kayak mereka sholat puasa yang mereka. Kalau tanggal bulan datang. Tapi ini mah kita bisa. Mereka lagu itu tetap apa lutihan. Nah, ibu-ibu lagi kedatangan bulan itu bacanya alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Eta nuju teruju wajib sholat ala tangan hem. Kumaha lamun urang maca bismillahirrahmanirrahim wa musaha ila niat doa ulah niat maca Quran eta teh naon. Bismillahirrahmanirrahim niat umpam niat maca Al-Qur'an zikir tiap zikir pakai eta teh naon. Lamun urang niat maca Quran kaji menurut mazhab Syafi'i. Gitu ya. Ada proposal ya? Proposal saya. Saya orang tutup baik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah 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 wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah 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 wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Allahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha
surga. Namun ibu gak ada masalah tempat bisa kudat tidak dapat masuk akal, susah kepanggih jalanan sedekan hasbunallah wa ni'mal. Insyaallah Allah pasti jalan itu. Turun dari la ilaha illa anta subhanaka ini untungna eta yang mulai kasus saja bingung. Lamun eta subhanallah wa bihamdihi subhanallah eta dua kalimat pendek dibacana berat ditimbang amalan ke di akhirat Allah jatuh cinta. Lamun ibu hayang melek Gusti Allah seueurkeun subhanallah wa bihamdihi subhanallahil eta yang melek Gusti Allah supados Allah jatuh cinta sama kita. Insya demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Doa Allahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.